Bapak Ahmad Lazuardi SPD, mengampu mapel bahasa Inggris kelas 8 dengan materi expressing opinion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study English about expressing opinion with me, Mr. Ahmad Lazuardi, or you can call me Mr. Abdi. Are you ready to study English? Oke, untuk materi pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang expressing opinion. Expressing opinion itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah memberikan pendapat. Nanti sebelum kita memberikan pendapat akan ada seseorang yang secara otomatis akan minta pendapat terlebih dahulu. Jadi nanti untuk materi expressing opinion itu akan ada dua sub materi. Yang pertama adalah seperti yang kalian bisa lihat di papan tulis ya. Ada yang pertama asking for opinion. Kemudian yang kedua ada giving opinion. Nah, untuk materi expressing opinion nanti tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kita bisa mengidentifikasi cara mengungkapkan atau menanyakan opini kepada orang lain. Tujuan yang kedua kita bisa memberikan opini atau pendapat kita tentu saja dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita mulai ke materi pertama. Di situ ada asking for opinion. Asking itu kalau kita artikan adalah menanyakan, bisa juga meminta. Asking for, meminta atau menanyakan. Kemudian opinion itu artinya pendapat. Jadi asking for opinion itu nanti kita gunakan untuk meminta atau menanyakan pendapat. Untuk ungkapan meminta atau menanyakan pendapat, kalian bisa lihat di buku LKS kalian pada halaman 4. Di situ ada banyak sekali ungkapan, mulai dari what is your opinion, kemudian do you have any idea, dan seterusnya. Nah, beberapa ungkapan itu kita ringkas menjadi 3 ungkapan saja. Jadi ungkapan-ungkapan yang ada di LKS ada beberapa ungkapan itu kita ambil 3 yang biasanya digunakan dalam sebuah percakapan. 3 saja, tidak usah semuanya kita gunakan. Karena kalau kita melakukan conversation dengan orang lain itu paling yang kita gunakan cuma ungkapan itu saja. Ya, ungkapan yang pertama, coba di sini ada what do you think about? What do you think about? Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? What do you think about? Ini kalau kita buat ungkapan lagi itu bisa what do you think of? Bisa, tapi kita ambil yang about saja. Kenapa kok diambil about? Ini biasanya lebih sering dipakai. Kalau kalian menerjemahkan pun itu nanti about bukan tentang. Apa pendapatmu tentang? Bagaimana pendapatmu tentang? Jadi enak kita ambil yang about. Nah, di sebelahnya itu ada titik-titik sebelum tanda tanya. Itu kita isi dengan situasi atau apa yang ingin kita minta pendapatnya. Biasanya diikuti dengan noun. Noun itu kata benda. What do you think about misalnya my watch? Ya. What do you think about my watch? Watch ini noun. Watch ini kata benda. Kata benda itu bisa berupa benda itu sendiri, bisa berupa tempat, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, bahkan manusia. Itu termasuk
ke dalam kata benda. Contoh, manusia yang masuk ke dalam kata benda itu misalnya English teacher. English teacher itu manusia. What do you think about Mr. Amin? Nah, Mr. Amin is very handsome. Misalnya, ya. What do you think about English teacher? Our English teacher. Manusia, tapi di situ berfungsi sebagai kata benda. Kemudian yang kedua, what is your opinion about? Ini sama. What do you think itu sama dengan what is your opinion. Artinya bagaimana pendapatmu? Ya, bagaimana pendapatmu? Ini cuma perbedaan penggunaan kosakata saja. Artinya sama. What do you think about itu sama dengan what is your opinion about. Sama. Bagaimana pendapat. Kemudian yang terakhir ada what about. What about itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bagaimana kalau kita. Ini ya, titik-titik. Khusus untuk yang ketiga ini what about itu biasanya diikuti dengan verb atau kata kerja. Kalau yang atas tadi kita pakainya setelah ungkapan kita pakai noun atau kata benda biasanya. Untuk yang what about itu kita biasanya memakai verb yang digunakan itu verb ing. Contoh, what about fishing? Bagaimana kalau kita mancing? Pakainya ing. Ya, what about playing football? Nah, playing itu pakai verb ing. Nah, jadi ini nanti misalnya ada satu kalimat, dialog ya, dialog. Otomatis di sini akan ada butuh dua orang. Pertama misalnya di sini John ngomong sama Paul misalnya. John ngomong how about titik-titik. Ini kita isi dengan playing football. How about playing football? Bagaimana kalau kita main sepak bola? Nanti Paul akan jawab. Nah, untuk jawabnya nanti kita teruskan ke materi sebelahnya. Nah, kita masuk ke materi kedua dulu, giving opinion. Nah, kalau ada satu pertanyaan kok menanyakan what do you think about, itu biasanya kita ambil responnya, kita ambil yang I think. What do you think about? Bagaimana pendapatmu tentang? Nah, jawabannya I think, menurutku, ya, diisi dengan titik-titik. Titik-titik ini biasanya diisi dengan adjektif. Adjektif itu apa? Adjektif itu kata sifat. Jadi antara satu orang dengan orang lain kemungkinan jawabannya nggak sama. Kalau tadi aku ambil contoh, what do you think about my watch? Bagaimana pendapatmu tentang jam tanganku? Ini satu orang kemungkinan dia jawabnya bagus. Nah, kemungkinan orang lain anggapnya itu tidak bagus. Jadi jawabannya terserah. Yang penting ini berupa adjektif kata sifat. Kemudian untuk yang kedua, what is your opinion about? Itu nanti kita bisa jawab pakai ungkapan in my opinion. Sama di situ nanti diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Kemudian how about? Ya, ini untuk yang terakhir how about ini kita pakai yang berikutnya, yang nomor 3 sama yang keempat. Karena ada kalau seseorang itu ngajak, what do you think? How about fishing? Bagaimana kalau kita mancing, fishing? Itu kemungkinan satu orang dia mau, setuju, satu orang dia tidak mau atau tidak setuju. Kalau setuju, kalau mau, ini nanti kita ambilnya oke. Paling mudah itu responnya adalah oke. How about fishing? Bagaimana kalau kita mancing? Jawabnya gimana? Oke. Nah, wis beres, selesai. Paling mudah itu kita pakai kata oke. Paling mudah. Atau bisa juga
That's a good idea. Itu ide yang bagus. Kemudian kalau dia tidak setuju, nah ini kalau dia tidak setuju kita pakai yang berikutnya, I don't think so, atau I don't agree with you, I disagree dan sebagainya. Ini ungkapannya ada di sini. Kemudian kita kembali ke soal, contoh soal tadi ya, the dialog antara John dengan Paul. How about playing football? Nah kalau si Paul ini dia mau, dia setuju, maka si Paul jawab dengan oke. Maka jadilah satu dialog tentang expressing opinion, asking for opinion, dan giving opinion. Ini selesai. Jadi dialog itu ada dua, ada yang tanya, kemudian ada yang jawab. Ini contoh dialognya. Nah kemudian kalau kita menemui soal, menemukan soal, ada soal, soalnya sama tentang expressing opinion. Nah, ketika di sini ada John tanya, what do you think about titik-titik? Nah, ini nanti diisi dengan apa? Apakah dengan adjektif atau dengan noun? Nah, ini nanti coba untuk soal, latihan soal yang ada di Google, nanti linknya ada di bawah video ini ya. Ini dikerjakan untuk soal nomor 1. Kemudian untuk responnya ini coba dipakai untuk mengerjakan soal nomor 2. Responnya gimana? Kalau ada what do you think about, ini diisi dengan apa? Ini nanti diisi kata benda atau kata sifat atau kata apa, terserah ya. Di sini tak tulis. What do you think about the class? The class. Ini bukan jawaban dari pertanyaan tadi. Pertanyaannya tadi itu jawaban, ini memakai kata apa. Nah, yang kedua nanti Paul dia butuh respon. Paul di sini posisinya sebagai orang yang memberikan pendapat. Nah, ini nanti dijawab pakai apa? Terserah nanti isinya kalian. What do you think about the class? Bagaimana pendapat kalian tentang kelas ini? Nah, itu akan diisi dengan adjektif kan? Adjektif ya. Adjektif untuk kelas itu nanti bahasa Inggrisnya apa? Misalnya nyaman, misalnya besar dan bersih. Nah, ini nanti bahasa Inggrisnya apa? Silakan bebas. Di sini nggak ada betul atau salah, tapi nanti bisa ditentukan, ada pilihan jawabannya nanti. Jadi itu saya kira cukup untuk materi pada kesempatan pertemuan kali ini. Nah, kesimpulannya sebelum kita akhiri. Jadi untuk menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris, kita memakai 3 ungkapan ini yang paling sering, yaitu what do you think about, atau what is your opinion, atau how about. Kemudian untuk responnya atau giving opinionnya kita bisa ambil ini I think bla bla bla, kemudian in my opinion bla bla bla, dan seterusnya, pakai ungkapan-ungkapan itu. Nah itu jangan lupa nanti di akhir sesi ada pertanyaan atau latihan soal untuk evaluasi yang kalian harus kerjakan lewat Google Form. Linknya ada di situ di bawah video pembelajaran kali ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.